Afwan, ana mau tanya tentang arisan yang dilakukan banyak di kalangan masyarakat dan keluarga. Apakah diperbolehkan dalam pandangan Islam? Dan hukumnya apa ya Ustaz? Barakallahu fikum. Tentang masalah arisan atau dalam bahasa Arab disebut al-jam'iyah, telah banyak penjelasan dari para ulama, dan mayoritas para ulama pada masa kini mereka berpendapat hal itu diperbolehkan, karena pada hakikatnya tidak ada bentuk peminjaman yang menghasilkan kelebihan uang, itu tidak ada. Ya, ketika seorang memasukkan jumlah uang 5 juta misalnya, maka yang kembali kepadanya juga segitu juga, 5 juta juga. Jadi tidak ada permasalahan dari sisi ini. Ya, mereka hanya memanfaatkan mendapatkan manfaatnya dari sisi yang lain, dalam artian uang tersebut mereka bisa menyimpannya, uang mereka tersimpan. Atau seseorang yang membutuhkan dan memerlukan uang dalam jumlah yang lebih sementara dia tidak punya, ya, maka ketika dia diberikan karena dia orang lebih butuh, maka itu bermanfaat pula bagi dia. Jadi ibaratnya dia seperti meminjam uang dari orang lain yang dia akan mengembalikan sejumlah, jadi tidak ada tambahan. Jadi tidak ada unsur riba di dalamnya. Sehingga hal ini hukum asalnya tidak mengapa. Setiap bulan misalnya 12 orang mereka melakukan arisan. Ya, setiap bulan membayar 1 juta. Sehingga siapa yang namanya keluar maka dia mendapatkan uang 12 juta karena dia masukkan setiap tahun itu 1 juta rupiah. Maka hal itu tidak mengapa. Apa yang dia masukkan itu juga yang dia dapatkan. Tidak ada yang lain, tidak ada tambahan. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian berkaitan dengan permasalahan arisan ini. Ya. Yang pertama, bahwa kadang-kadang terjadi di sebagian perkumpulan wanita, mereka membuat arisan. Di tengah perjalanan terjadi permusuhan. Ya, terjadi permusuhan yang menyebabkan arisan yang tidak berlanjut, yang untuk yang sudah mendapatkan yang namanya keluar, yang sudah mendapatkan uang tersebut, putus arisan, ya, tidak lanjut lagi, disebabkan karena terjadinya permusuhan. Sehingga yang mendapatkan tentu dia mendapatkan keuntungan dari sisi itu. Sementara yang belum mendapatkan maka dia dirugikan dalam hal ini. Dan ini merupakan bentuk kezaliman. Dan wajib dalam kondisi seperti ini, seorang yang telah mendapatkan bagiannya untuk mengembalikan yang kepada yang lain apa yang menjadi hak mereka, sejumlah dari uang telah mereka masukkan, wajib, ya, sehingga kondisinya kembali seperti semula yang memasukkan, dia mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya dari uang yang telah dimasukkan itu. Jika dia tidak melakukan, sementara yang telah memasukkan uangnya yang tidak ridha dengan keadaan tersebut, maka yang mendapatkan uang itu dan tidak mengembalikannya telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Maka tidak diperbolehkan. Nasihat yang kedua, bahwa seringkali arisan ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu atau para ummahat. Seringkali atau kadang-kadang ya, perkumpulan untuk melakukan arisan ini disertai dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat. Ya. Para wanita yang datang dengan berhias, tidak berhijab, ya,
menghiasi dirinya dengan wangi-wangian dan yang lainnya. Demikian pula ketika mereka berkumpul, kadang-kadang atau seakan-akan yang paling diutamakan dari perkumpulan itu bukan masalah arisannya, seakan-akan arisan itu sampingan. Yang paling utama adalah ngerumpinya. Kalau sudah ketemu ibu ini sama ibu itu, waduh itu si fulana begini dan begitu, itu tetangga saya begini dan begitu, wah itu waduh, ngalor ngidul kesana kemari sudah pembahasannya. Ini yang jadi permasalahan. Kalau bertemu itu sudah jadi majelis ngerumpi, bukannya majelis yang memberi manfaat, yang saling mengingatkan, majelis ilmu misalnya, ya, saling menasihati. Udah, ngerumpinya yang paling utama. Ya, seakan-akan mendatangi majelis itu tanpa ngerumpi kayak rugi gitu. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian sesuatu amalan yang memang asal hukumnya diperbolehkan akhirnya menjadi haram disebabkan karena ada tujuan-tujuan yang lain yang membuat seorang semangat datang ke majelis itu karena untuk menceritakan si fulanah, menjatuhkan yang ini dan yang itu dan seterusnya. Ini nasihat. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Saya kira sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.